Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar regresi dan korelasi dengan menggunakan software Minitab. Nah, contoh soal yang kita gunakan adalah contoh soal dari buku Walpool halaman 343 nomor 1 dan 377 nomor 1. Nah, seperti biasa, silahkan buka Minitab versi 14 dan juga buku Walpoolnya. Kemudian kita akan masukkan data yang akan kita uji regresinya. Nah, pada buku Walpool halaman 343 nomor 1, di situ ada nilai X dan nilai Y. Ada 6 nilai, kita masukkan keduanya ke bagian worksheet. Ketika ingin menguji regresi, arahkan kursor ke Start, pilih Regression, kemudian klik Regression lagi. Akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kalau di dialog box teman-teman masih kosong ya, bagian respon dan predictor, maka teman-teman klik di dialog box yang menyatakan data kita tadi, C1X, C2Y. Nah, yang manakah respon, yang mana predictor? Jadi, predictors ini adalah nilai yang kita gunakan untuk menentukan nilai Y atau nilai respon. Jadi, kita masukkan Y sebagai respon dan nilai X predictors. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil pengujian regresi yang menggunakan Minitab. Sangat cepat ya. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan regresinya Y sama dengan 5,8 minus 0,514X. Kemudian yang kita lihat lagi adalah R-square-nya. R-square adalah nilai keragaman. Jadi, seberapa besar keragaman Y dapat dijelaskan oleh X. Kemudian kita lihat analisis ragamnya. Nah, ini analisis ragam. Mungkin sudah dijelaskan saat kuliah. Di F ini derajat bebas. SS ini jangkauan kuartilnya, kemudian MS ini kuadrat tengahnya. Nah, nilai yang kita lihat adalah nilai F hitung 3,45 dan nilai P 0,137. Ini adalah interpretasi datanya. Nah, jadi jika pertanyaannya bagaimana persamaan hubungan regresi linear sederhananya? Tadi ya, Y sama dengan 5,8 minus 0,514X. Nah, 5,8 ini adalah nilai intercept. Kemudian 0,514 adalah nilai koefisien regresi. Nah, intercept ini artinya pada X sama dengan 0, maka nilai Y sebesar 5,8, ya kan? Kenapa? Karena 0,514 dikali 0 sama dengan 0, maka nilai Y tetap 5,8. Kemudian nilai koefisien regresinya 0,514. Artinya apa? Artinya setiap perubahan X sama dengan 1, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,514. Ya kan? Karena 0,514 kali 1 sama dengan 0,514. Kemudian interpretasi yang berikutnya nilai R square. R square tadi 46,3%. Artinya keragaman Y dapat diterangkan oleh keragaman X sebesar 46,3%. Kemudian nilai F hitungnya 3,43 dan nilai P 0,137. Kemudian kita beralih ke korelasi. Bagaimana menguji korelasi menggunakan Minitab? Kita akan coba soal halaman 377 nomor 1. Pertama, kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kenapa nilai X dan Y pada soal sebelumnya saya hapus dari worksheet ini? Ya, jadi karena judul atau nama dari judul dari datanya sama, X dan Y. Sama kan seperti yang soal regresi sebelumnya. Jadi di sini tidak boleh ada nama yang sama. Makanya saya hapus soal sebelumnya. Setelah kita masukkan data X dan
data Y di worksheet. Nah, untuk korelasi kita pilih start, bukan di bagian regresi, tapi basic statistik. Jadi arahkan kursor ke basic statistik. Nah, di sini muncul correlation, kita klik correlation. Nah, muncul dialog box seperti ini, correlation. Nah, variabel masih kosong, maka kita akan klik 2 kali X dan klik 2 kali Y, maka akan muncul XY di bagian variabel. Nah, pemilihan X dulu atau Y dulu sama saja, karena ini cuma ada 2 data, jadi XY boleh, YX juga boleh di variabel. Nah, di sini saya klik XY di variabel, langsung kita klik OK. Nah, di bagian session akan muncul hasil korelasi X dengan Y. Ternyata korelasi X dan Y nilainya koefisiennya 0,526. Kemudian ini ada negatif. Negatif ini artinya arah korelasi. Apakah ke kiri atau ke kanan. Jika ke kanan positif, jika ke kiri maka nilainya negatif. Nah, ini interpretasi datanya. Jadi koefisien korelasi dari X-nya tadi 0,526, arah hubungannya negatif atau ke kiri. Terus bagaimana dengan tingkat keeratan hubungan? Karena korelasi ini kan kita ingin tahu nilai X dengan Y ini keeratan hubungannya seperti apa. Nah, jika nilai koefisien korelasinya lebih dari 0,8, maka hubungan X dan Y ini sangat erat. Tapi kalau kurang dari 0,8, maka kita anggap nilai X dan Y ini hubungannya kurang erat. Ya, di sini selesai untuk 2 contoh tadi. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan soal yang lain. Nah, sangat mudah. Kita ingat step by step-nya, kemudian interpretasi datanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.